Baik, pemirsa Jambi TV, kita lanjutkan talk show eksklusif Jambi TV berkenaan dengan kebijakan program pencegahan stunting di Kota Jambi. Nah, saya ke Mbak Dini. Mbak Dini selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Gizi Stikes Baitur Rahim Kota Jambi. Nah, Mbak Dini, ini kan kalau kita bicara stunting, tentunya pasti ada ini goals-nya. Yang akan dituju ini yang mana? Saya akan nanya ini berkenaan dengan siapa saja yang menjadi prioritas utama. Artinya kan ini kan pasti ada nih yang menjadi utamanya, yang menjadi prioritas untuk pencegahan stunting. Siapa saja? Untuk prioritas utama, ini karena tadi berhubungan dengan 1000 hari pertama kehidupan, berarti dimulai dari ibu hamil, kemudian anak usia 0 sampai 24 bulan, jadi di bawah 2 tahun. Itu yang menjadi prioritas utama dari program di strategi nasional itu. Jadi memang dalam masa 1000 hari pertama kehidupan, ini merupakan masa emas ya, masa emas untuk tumbuh kembang, baik itu pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau ibunya tadi tidak terpapar langsung bagaimana gizi yang baik ya untuk ibunya sendiri dan untuk calon bayi, itu juga akan mempengaruhi dengan risiko stunting. Mungkin seperti itu dari dua kelompok itu. Dua itu ya, ibu dan anaknya tadi. Anak itu mulai dari 0 sampai 24 bulan. Oke. Nah, kita bicara tentang intervensi. Tadi kan Pak Wawaku udah bicara tentang intervensi, Ibu Ira juga sudah bicara tentang intervensi. Nah, tentunya kalau intervensi ini mungkin bisa diperjelas lagi. Siapa saja yang menjadi intervensi prioritas dalam pencegahan stunting? Yang diintervensi siapa? Iya, jadi ada dua kelompok tadi. Ada yang intervensi gizi spesifik, kemudian ada intervensi gizi sensitif. Nah, yang spesifik. Nah, kalau yang spesifik ini terdiri dari ibu hamil dan juga tadi ibu menyusui dan anak 0 sampai 24 bulan. Itu masuk kategori yang spesifik. Sensitif? Kalau yang sensitif, wanita usia subur, calon pengantin. Nah, ini di sini. Oh, yang sudah diutarakan Pak Wawaku sama Ibu Ira tadi. Kemudian balita yang anak 24 bulan sampai 60 bulan, 5 tahun ke bawah, 2 sampai 5 tahun. Itu masuk ke kategori yang sensitif. Ya, dua kelompok itu. Jadi memang dibedakan. Cuman pemantauannya hampir sama juga. Kalau yang sensitif tadi berhubungan dengan tadi ketersediaan pangan, ya, sanitasi, kemudian bagaimana untuk pemantauan berat badan dan tinggi badannya ya di posyandu, kemudian pemantauan dan edukasi tadi kepada WUS dan calon pengantin seperti itu. Nah, kalau yang spesifik, kalau yang spesifik itu juga bagaimana ketersediaan vitamin A, PMT, pemberian makanan tambahan bagi yang kategori yang memang sudah ada ditemukan kasus, misalnya ibu hamil ini nilainya rendah, karena ada resiko untuk melahirkan anak yang tadi berat badannya kurang, itu diberikan PMT. Itu dari program pemerintah juga ada di Kemenkes, itu ada pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Untuk anak juga ada PMT untuk bayi yang usianya 6 bulan ke atas sudah ada juga. Nah, satu lagi, ini yang menarik ini Mbak Dini, kalau kita bicara tentang efektif, kita kan pemerintah selalu efektif, efisien. Kita bicara tentang efektif. Nah, artinya kita bicara tentang efektif itu kita kaitkan dengan strategi, ya, supaya strategi ini efektif pada saat pencegahan stunting. Ini bagusnya, idealnya seperti apa? Ya, ini berhubungan dengan lintas sektor. Tidak bisa Pak Wawaku sendiri gitu ya bergerak, DPPKB sendiri juga bergerak, atau dari tenaga petugas kesehatan juga bergerak kalau tidak ada lintas sektor tadi. Ini tadi diwadahi oleh DPPKB menjadi program utama, tapi ada juga dari tadi TPK-nya, tim pendamping keluarga, kemudian ada kader, ada KB yang tadi melibatkan masyarakat. Jadi tidak bisa hanya pemerintah sendiri, tapi harus ada masyarakat. Kemudian bagaimana juga dengan industri yang ada mungkin di provinsi kita dalam ketersediaan pangannya. Jadi memang harus lintas sektor. Tidak bisa berdiri sendiri kalau mau yang efektif gitu ya. Tidak bisa berdiri sendiri jika seandainya ingin efektif. Kalau udah efektif pasti akan efisien. Baik itu waktu, tenaga, dana. Nah, kita akan bicara tentang dana sama Ibu Ira. Bu Ira, ini stunting ini kan memang sudah ada perpresnya, ditambah lagi Pak Wali Kota juga sudah menerbitkan SK-nya.
Nah, artinya kan harus diakomodir kegiatan pencegahan stunting ini dengan dana yang mumpuni. Nah, ini Bu Ira, tentunya dengan dana yang mumpuni, Ibu juga ada harapan. Nah, ini gimana Bu di tahun 2022? Ya. Untuk tahun 2022 tahun ini kita sudah memulai pergerakan untuk percepatan penurunan stunting, di mana memang untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan bantuan dana BOKB, biaya operasional keluarga berencana. Jadi bukan saja penurunan stunting yang tadi disampaikan oleh Ibu Dini itu menjadi intervensi oleh DPPKB sendiri, tetapi oleh OPD-OPD terkait. Dan alhamdulillah kalau sudah berkoordinasi di bawah pimpinan Bapak Wawako, ketuanya tim TPPS, itu Dinas Kesehatan juga memiliki anggaran sendiri. Oh, ada penguatannya, penguatan. Oke. Kemudian dari hasil musrenbang, termasuk ketahanan pangan ya, Pak ya. Tadi Bapak udah bicara itu. Oke. Di ketahanan pangan pun demikian. Jadi ketahanan pangan, Dinas Pendidikan pun demikian untuk PAUD-nya. Iya. Kemudian untuk Bapeda sebagai koordinator di Kota Jambi juga memiliki anggaran khusus untuk percepatan penurunan yang tadi disampaikan efektif dan efisien. Ada rockbook stunting. Kemudian kami pun ada mini lokakarya untuk kasus stunting dan audit kasus stunting. Yang itu program ya Bu ya? Itu kegiatan. Kalau programnya sendiri Bu? Programnya program pengendalian penduduk optimal, pengendalian penduduk yang optimal, kemudian program keluarga sejahtera dan program pelayanan KB. Oke. Kalau yang untuk ini percepatan penurunan stunting terwujud apa nih Bu? Jadi untuk percepatan penurunan stunting ya kita berharap bahwa kasus stunting yang ada di Kota Jambi segera turun dan kita terbebas dari stunting. Di tahun 2024 kita ditargetkan 14% itu harus turun menjadi 14% kasus stunting. Harus turun menjadi kalau bisa zero. Nah, ini kan kita bicara tentang tadi Ibu bilang program-program dan juga harapan di tahun 2022. Nah, artinya kan ini keterkaitan dengan visi dan misi Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Wakil Wali Kota Jambi, kan visi misi yang tertuang di RPJMD itu sendiri. Nah, saya ingin tahu nih Pak Wawako tentang keseriusan, karena penurunan angka stunting ini bukanlah pekerjaan segampang membalikkan telapak tangan. Betul. Ya, kalau membalikkan telapak tangan, simsalabim selesai. Gitu. Artinya banyak kepala yang harus diurus, ditambah lagi dengan multisektor yang luar biasa, termasuk bagaimana mengendalikan kerjasama yang baik dan mengabaikan ego agar stunting ini menjadi sebuah pekerjaan yang real, kemudian visi dan misi tercapai. Nah, artinya seserius apa saya ingin tahu, dan juga pemirsa Jambi TV juga ingin tahu nih, seserius apa pemerintah Kota Jambi dalam penanganan penurunan angka stunting. Ini gimana nih Pak Wawako? Baik, yang pertama berkaitan dengan RPJMD dulu tadi, Bang Dendi, bahwa misi kami yang kelima itu adalah peningkatan kualitas sumber daya SDM. Ini hal yang sangat menjadi perhatian karena menyangkut masa depan, ya kan? Investasi sumber daya manusia ini menyangkut masa depan, menyangkut kelangsungan hidup dari anak-anak muda Jambi. Anak-anak sekarang nanti jadi pemimpin masa depan dan sebagainya, maka kita harus persiapkan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Jambi begitu keluar Perpres, semua yang ada di Perpres itu kami lakukan semua. Rembuk dilakukan, konsolidasi dilakukan, dan kebetulan saya di amanat itu dikeluarkan SK Wali Kota untuk memperkuat, saya menjadi ketua. Maka ini menunjukkan keseriusan bahwa pimpinan langsung harus mengambil alih program-program ini, dikendalikan secara bersama-sama dengan seluruh OPD, dengan masyarakat, dengan pakar. Menunjukkan keseriusan itu di awal tahun SK Wali Kota sudah langsung keluar. Pak Wali 31 Januari 2022. Langsung mengeluarkan surat keputusan, menunjuk saya sebagai ketuanya dan anggotanya yang sangat lengkap dari semua OPD tadi. Nah, ini menunjukkan keseriusan dan juga ini berhubungan dengan proses penganggaran. Jadi semua penganggaran yang dilakukan di semua OPD-OPD tadi tetap mengarahkan untuk supaya program itu juga pada akhirnya
melakukan percepatan terhadap penurunan stunting di Kota Jambi gitu. Nah, ya gitu. Kita bicara tentang visi dan misi, kemudian juga keseriusan. Artinya mumpung ini masih di awal tahun nih Pak. Ditambah lagi dengan kekuatan anggaran yang sudah terpos di masing-masing OPD yang punya keterkaitan di multisektor itu sendiri. Harapan Bapak supaya serapannya tercapai secara optimal, ini harusnya gimana Pak? Ya, yang pertama tentu kami mengharapkan semua OPD bergerak untuk menyelesaikan program-program yang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya, karena kita memulai Rembuk Stunting ini di tahun 2021. Jadi semua OPD sudah memahami betul apa yang harus dilakukan sesuai tupoksinya. Kemudian yang kedua, kita harus mengajak semua pihak, termasuk juga keluarga, masyarakat, kemudian juga dunia usaha, itu juga penting ya. Kemudian juga kesiapan kita untuk pangan, ketersediaan pangan, ada satgas pangan di sana, semuanya lintas sektor ini kita kendalikan di bawah koordinasi saya sebagai wakil wali kota. Inilah menunjukkan keseriusan pemerintah Kota Jambi untuk melakukan upaya ini semua gitu. Luar biasa. Saya hari ini sambil bertamu, sambil berkunjung ke rumah Bapak Wakil Wali Kota Jambi, kita sudah ngobrol-ngobrol tentang stunting, kemudian visi dan misi dikaitkan di sana, termasuk apa ya kalau saya bilang untuk di tahun 2002 ini banyak sekali target dan sasaran dan concern sekali. Ternyata pemerintah Kota Jambi sangat concern untuk menurunkan angka stunting. Itu harapannya. Tadi yang diutarakan kita inginnya zero. Ini semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Ini Pak Wawako, Ibu Ira, kemudian Mbak Didi. Kita nih sengaja bertiga datang ke sini bertamu. Suasananya nih asik ini pemirsa. Kita ngobrol di ruang favorit Pak Wakil Wali Kota Jambi beserta istri tentunya. Tadi sambil kita ngobrol, dengar-dengar suara ayam. Ini juga ketahanan pangan. Ayam, pangan pekarangan. Oke. Saya punya kebun hidroponik, seminggu sekali panen kampung, panen sayuran, kemudian ada ayam. Tinggal potong aja kamu ini. Oke, terbiasa Pak. Oke, baik. Pemirsa, tidak terasa 1 jam kami sudah berbincang di talk show eksklusif Jambi TV langsung di kediaman Bapak Wakil Wali Kota Jambi. Tadi kami datang disambut sama Ibu Julia, nanti kami juga pengen pamit sama Ibu. Artinya kami juga harus pamit juga nih Pak Wawako. Kemudian Ibu Ira, nanti kita ngobrol lagi. Mbak Dini, kita nanti ngobrol lagi. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam. Artinya kami harus pamit mundur. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini. Pesan dari kami, pandemi masih ada. Artinya tetap protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semoga pandemi cepat berlalu. Terima kasih. Saya Dendi Denmar beserta seluruh kerabat kerja Jambi TV kami pamit mundur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Ya, terus. Terima kasih. Ya. Kamunya udah selesai mau ngambil. Oh iya. Pamit semua. Pamit bermanfaat buat masyarakat. Ibu, kami pamit dulu. 1 jam kami sudah bertamu. Kita ngobrol-ngobrol tentang stunting. Sehat selalu buat Bapak sama Ibu. Tetap protokol kesehatan. Kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nanti ini lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Pak.